Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Nur Afrianti, NPM 2018-31033 dari S1 Ilmu Gizi Stikba Jambi. Di sini saya akan membahas tentang proses asuhan gizi terstandar atau PAGT NCP pada kasus PPOK, yang dimana PPOK itu tersendiri adalah penyakit paru obstruktif kronik. Sesuai dengan judul tadi, nah sekarang kita masuk ke soal kasusnya, yaitu Tuan SJ masuk rumah sakit dengan keluhan sesak nafas dan batuk. Tuan SJ didiagnosa asma attack. Pasien masuk rumah sakit sejak tanggal 3 November 2017 di RSUD Tugu Rejo, Semarang. Adapun identitas pasien yaitu nama Tuan SJ, usia 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dengan penyakit yang telah didiagnosa oleh dokter tadi yaitu PPOK. Lalu ada screening gizi yang mana mini nutritional assessment MNA yang dapat kita lihat di sini bahwa pasien mengalami keluhan sesak napas dan batuk. Lalu penurunan berat badan atau BB yang drastis. Nah, di antara dua ini skor yang kita peroleh yaitu 2. Dengan interpretasi beresiko malnutrisi itu sudah jelas karena itu ditandai dengan penurunan berat badan pasien yang sangat drastis. Ini merupakan salah satu contoh yang membantu kita dalam menghitung screening atau skor pada pasien. Ini merupakan from full the mini nutritional assessment yang dimana formulir pengkajian nutrisi mini ini bisa membantu kita dalam menghitung skor yang kita ketahui dari pasien. Lalu ada pengkajian gizi atau riwayat penyakit sekarang, yang dimana kebiasaan hidup pasien yang kita ketahui yaitu pasien mengalami keluhan sesak napas dan batuk saat masuk rumah sakit dan didiagnosa oleh dokter yaitu asma attack. Adapun kebiasaan makan dari Tuan SJ ini yaitu dia makan 4 kali per hari, suka makan dalam porsi sedikit, suka mengonsumsi bubur di pagi hari dengan porsi sedikit, tidak terlalu sering menyukai mengonsumsi lauk hewani dan nabati. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi Tuan SJ atau pasien dan sumber dayanya. Sehingga kita langsung melakukan pemeriksaan laboratorium, antropometri, dan pemeriksaan fisik dan klinis pasien. Dari pemeriksaan laboratorium kita dapatkan bahwa hemoglobin pasien itu 13,7 gram per desiliter, yang dimana nilai normalnya yaitu 12-15 gram per desiliter. Jadi HB dari pasien yaitu keterangannya normal, sedangkan gula darah sewaktu didapatkan hasil sebanyak 156 mg per desiliter dan dikategorikan tinggi. Adapun pemeriksaan antropometri dari pasien yaitu umur 64 tahun dengan berat badan 55 kg, tinggi badan 158 cm, berat badan idealnya 2,52 kg, dengan IMT 20,8 kg dengan status gizi normal. Adapun pemeriksaan fisik dan klinisnya yaitu tensi. Di sini dilakukan pemeriksaan tensi yang dimana 173/81 setelah dilakukan intervensi yaitu menjadi 140/90. Hal ini pasien dinyatakan bahwa tensinya itu turun. Lalu ada kardiovaskular pulmonary yang dimana waktu awal masuk rumah sakit, pasien mengalami sesak napas, sehingga setelah dilakukan intervensi, pasien masih juga mengalami sesak napas, hanya saja sudah berkurang. Selanjutnya ada anamnase gizi, yang dimana anamnase gizi ini pun zat gizi yang zat gizi energi, yang dimana asupan yang diasup oleh pasien yaitu sebanyak 700 kilokalori dengan kebutuhan yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuhnya yaitu sebanyak 1804 kalori, yang dimana pencapaiannya ini masih kurang 39%. Lalu ada proteinnya asupannya 18 gram dengan kebutuhan 68 dan pencapaiannya masih 26%. Lalu ada lemak sebanyak 2,5 gram dengan kebutuhan yang seharusnya yaitu 50 dan pencapaiannya hanya 5%. Lalu ada karbohidrat, asupannya 140 gram dengan kebutuhannya harus 271 yang dibutuhkan oleh tubuh dan pencapaiannya hanya 52%.
Diagnosa gizi. Nah, di sini diagnosa gizinya yaitu domain intake-nya di mana ada nyeri dada dan batuk pada pasien yang dapat memengaruhi asupan pasien. Hal ini dibuktikan oleh energi pasien, protein, lemak, dan karbohidratnya itu asupannya masih kurang. Yang dijelaskan tadi bahwa dia hanya mengasup energi 700 kilokalori sedangkan kebutuhannya masih 1804 kilokalori dan tingkatnya cuma 39% dan itu dinyatakan asupannya kurang. Begitu pula dengan protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu ada domain perilaku dan lingkungan atau kita ringkas dengan NB-nya, yaitu perilaku yang kurang mendukung terkait dengan makanan dan zat gizi berkaitan dengan kebiasaan pasien dengan porsi kecil dan tidak terlalu sering mengonsumsi lauk nabati dan hewani. Hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dan sumber daya pasien, lalu ditandai hasil asupan pasien dengan kebiasaan pasien di rumah. Adapun intervensi gizi yang kita lakukan yaitu dengan planning nama diet yang diberikan yaitu diet biasa dengan bahan makanan yang harus kita berikan yaitu dengan makanan lunak dan rutenya oral. Adapun syarat diet diberikan energi yang cukup untuk mencapai kebutuhan normal. Karena kita nengok tadi bahwa pasien tadi itu memiliki asupan yang sangat rendah dan kebutuhannya sangat di 1804 sangat jauh dengan asupan yang dia konsumsi. Begitu juga dengan protein cukup 15% dari kebutuhan, lemak cukup 25% dari kebutuhan, karbohidrat cukup 60% dari kebutuhan. Makanan yang diberikan tidak boleh merangsang saluran cerna pasien. Hal ini diberikan dalam porsi kecil dengan waktu yang sering dan bertekstur lunak. Adapun tujuan diet dari kasus ini yaitu memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mempertahankan berat badan pasien yang normal. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi yang dimana monitoring di sini satu antropometri dengan evaluasi yang kita berikan yaitu mempertahankan berat badan normal yang diberikan pada waktu pasien datang dan pulang. Lalu fisik dan klinis melihat kondisi pasien dan rekam medis sampai kondisi pasien semakin membaik waktu setiap hari. Lalu ada umum di sini yaitu karena metode yang diberikan kepada pasien yaitu sebuah konsultasi gizi, maka evaluasinya yaitu memberikan informasi kepada pasien tentang diet biasa untuk mempercepat penyembuhan. Waktu yang dilakukan yaitu setelah selesai pemorsian. Lalu ada laboratorium yaitu memantau pemeriksaan pasien dan rekam medis semakin membaik. Waktu yang dilakukan yaitu setiap hari. Nah, adapun perhitungan kebutuhan dari pasien yaitu BBI-nya. Pertama kita cari BBI-nya yaitu mendapatkan 58 kg dengan basalnya 1252,5 kg. Lalu TEE-nya dengan rumus basal dikali FA dikali FS sama dengan 1252,5 dikali 1,2 dikali 1,2 mendapatkan hasil 1804 kilokalori. Ini merupakan kebutuhan energi yang diperlukan oleh pasien. Lalu dengan protein yang didapatkan yaitu 68 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 271 gram. Hal ini dinantakan bahwa perhitungan kebutuhan pasien itu memerlukan protein 68 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 271 gram. Nah, ini merupakan contoh menu sehari dari pasien. Di sini kita kasih contoh saja bahwa siang tahu goreng dengan berat 50 gram yaitu dia analisis gizinya energinya sebanyak 103. Ini merupakan contoh menu makan siang yang dimana di sini ada tahu goreng, nasi, ikan mujair rebus, tempe goreng, bayam rebus, buah. Dengan total keseluruhan yang kita dapatkan bahwa energi yang didapatkan dari hasil perencanaan menu yaitu 1820 dan protein 78,8 gram, lemak 68 gram, dan karbohidrat 242 gram. Nah, ini merupakan contoh menu makan siang dari pasien penyakit PPOK. Baiklah, sekian video informasi mengenai proses asuhan gizi terstandar PAGT NCP pada kasus PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.